Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang cincin badar besi selonata dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA saudaraku. Dan kebetulan ini ada 2 cincin badar besi selonata, barang simpanan yang lumayan lama saudaraku, karena cincin ini itu sudah saya simpan ada sekitar 6 tahun yang lalu saudaraku. Dan ini saudaraku kebetulan itu ikat embannya itu dari titanium saudaraku, karena biar dipakai itu enak dan embannya juga terkesan mewah saudaraku. Dan seperti ini saudaraku perwujudannya cincin badar besi selonatanya. Dan ini tuh nempel magnet, nempel jarum saudaraku, karena cincin badar besi selonata yang saya simpan itu di samping nempel magnet, nempel jarum saudaraku. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, bertanya media benda bertuah itu dengan mahar terjangkau. Ya jenisnya ini saudaraku seperti cincin badar besi selonata yang seperti ini. Seperti ini saudaraku, itu juga nempel magnet saudaraku. Kuat sekali nempel magnetnya karena mampu menempel jarum. Seperti ini. Yang jelas saudaraku, di samping cincin badar besi selonata yang seperti ini itu dari bahannya itu pilihan, memang bahasanya sotiran saudaraku, tidak asal-asalan atau bahasanya. Karena apa ya? Karena dulu saya berpikirnya itu pertama, di samping dipakai buat hiasan tangan dan dipakai buat media sarana keselamatan, itu sekalian dari bahan badar besi selonatanya itu yang bagus sekalian. Dan memang sudah banyak juga saudaraku koleksi saya cincin badar besi selonata yang seperti ini yang sudah termaharkan. Dan kalau ditanya soal tuahnya saudaraku, ya itu multifungsi saudaraku. Dan banyak juga saudara kita itu yang bertanya apakah tuahnya itu sampai anti silet. Meskipun ini mahar terjangkau saudaraku, itu banyak juga saudara kita itu yang pernah maharin benda bertuah dari saya itu yang jenis cincin ini, itu banyak juga yang mampu bahasanya anti silet. Namun apakah semuanya itu bisa seperti itu? Tidak semua saudaraku. Jadi begini, ini kan maharnya terjangkau saudaraku. Seandainya ada di antara saudara kita yang kebetulan mahari dan alhamdulillah bisa ditestimoni sampai anti silet, kalau menurut saya itu ya anggap aja sebagai bonus saudaraku. Karena nanti kalau saudaraku carinya anti silet, pasti maharnya itu mahal sekali, dan ya rata-rata gak bakal mampu saudaraku maharnya seperti itu. Karena yang jelas kalau ditanya benda bertuah yang anti silet itu maharnya mahal sekali saudaraku. Jadi ya saya berpikirnya itu
dari bahan pilihan, tuah alamnya juga bagus, dan yang jelas saudaraku itu sudah saya ritualkan dan saya aktifkan dan sudah saya lipat gandakan tuahnya saudaraku. Seandainya dipakai buat media sarana keselamatan itu, bahasanya itu kalau benar-benar dibutuhkan biar tak jerip atau biasanya biar ampuh lah, kurang lebihnya seperti itu. Karena apa ya? Karena benda bertuah itu kan intinya buat keselamatan ya saudaraku. Jadi tidak bisa untuk main-main saudaraku. Benda bertuahnya itu harus memang benar-benar. Kalau saya pribadi kurang lebihnya seperti itu saudaraku, karena bahasanya itu kalau buat media sarana keselamatan itu harus benar-benar saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah kalau orang-orang dahulu saudaraku, leluhur kita itu memang seperti itu saudaraku, tidak asal dapat benda bahasanya itu langsung dipakai buat jimat atau buat ageman lah, kurang lebihnya seperti itu. Itu juga dirituali saudaraku. Dan orang-orang dahulu itu biasanya riado atau dengan laku, tirakat, puasa saudaraku ya, di tempat-tempat yang memang ada benda bertuahnya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak asal-asalan saudaraku. Beda sama orang-orang zaman sekarang. Kebanyakan bolang batu, setelah dibawa pulang direndam minyak biar mengkilat dan ya dijual, bilangnya aktif alami. Yang terjadi kalau zaman sekarang kebanyakan kan seperti itu saudaraku. Yang seperti itu sangat membahayakan saudaraku. Seandainya dapat barang bahasanya dari alam dibawa pulang, direndam minyak, dimaharkan, bilangnya aktif alam, aktif alam. Itu tadi sangat membahayakan, dan rata-rata penjualnya seperti itu ya cuma ya itu saudaraku, tidak berani bertanggung jawab juga ya, mikirnya yang penting benda-benda yang dijualnya itu laku. Itu juga yang harus dipahami dan sangat membahayakan buat pemaharnya. Dan kebanyakan juga saudaraku itu banyak juga yang bertanya, bahasanya konsultasi ke saya tentang ya jenis-jenis itulah yang katanya belum aktif dan sebagainya saudaraku. Padahal saya juga sering mengingatkan kalau benda bertuah itu yang diutamakan harus aktif, dan itu juga saudaraku harus sama orang yang memang benar-benar memahami. Jangan asal-asalan saudaraku. Dan seandainya benda bertuahnya asal-asalan, sangat membahayakan saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah kan itu tadi saudaraku dipakai buat media sarana keselamatan, bahasanya biar kita itu terhindar dari rampok dan begal, bahasanya buat media sarana keselamatan, kurang lebihnya seperti itu, atau dari orang-orang yang berniat jahat. Kalau benda bertuahnya asal-asalan ya bahaya saudaraku, bisa-bisa tewas benar-benar dibunuh begal itu tadi. Itu juga yang harus dipahami. Saya juga sering mengingatkan saudaraku. Makanya kalau saya membuatkan edukasi itu disimak baik-baik saudaraku. Dan kebanyakan kalau orang-orang yang awam itu kan ya mungkin videonya terlalu lama, jadi bahasanya itu tidak mau mendengarkan saudaraku. Dan ada juga yang ngeyel setelah saya suruh melihat video edukasi yang saya buatkan, itu tidak mau. Biasanya itu ada yang seperti itu saudaraku. Kalau seperti itu biasanya langsung saya pindah alam saudaraku. Kalau bertanya lewat WA, biasanya saya tidak mau langsung saudaraku. Karena menurut saya orang-orang seperti itu kepengin cari enaknya saja, suruh belajar lewat edukasi yang saya buatkan itu tidak mau. Dan yang paling saya tidak suka itu orang ngeyel saudaraku. Kenapa ya? Karena orangnya tidak paham, ngeyel kan ya cuma sekedar bikin repot saudaraku. Itu seperti itu biasanya
tidak saya layani saudaraku. Bahasanya sayanya itu yang tidak mau ngurusi orang-orang rewel yang bahasanya dikasih wawasan pengertian namun percuma, bahasanya tidak apa ya, ada manfaatnya. Ya eman-eman bahasanya pengertiannya saudaraku, atau eman-eman edukasinya yang disampaikan itu tadi. Intinya itu tadi saudaraku ya, benda bertuah itu harus yang benar-benar saudaraku, tidak hanya sekedar buat media sarana keselamatan. Itu tadi saudaraku yang harus dipahami. Jangankan dipakai buat perang saudaraku ya. Kalau orang-orang dahulu benda bertuah itu zaman leluhur kita itu kan memang dipakai buat media sarana keselamatan, perang melawan penjajah saudaraku. Kalau benda bertuahnya asal-asalan, jangankan kalau dipakai buat perang saudaraku, sama begal aja itu tadi saudaraku bisa-bisa sudah mati duluan ya, karena itu tadi katanya aktif alam, buru-buru dipakai buat perang saudaraku. Sama begal aja sudah tidak mampu. Beda kalau benda bertuah orang-orang dahulu saudaraku, itu memang benar-benar dipakai buat media sarana keselamatan, dipakai buat bahasanya melawan penjajah Belanda saudaraku. Apalagi kan kalau sekarang saudaraku ya, ini kan lagi musim-musim perang antar negara saudaraku ya, itu yang lagi rame. Kalau benda bertuahnya itu tadi bahasanya yang katanya aktif alam, paling kena ledakan sudah mati duluan saudaraku. Bahasanya belum keserempet aja lah bahasanya, nggak sampai kena ledakannya. Ya karena itu tadi. Dan orang yang bilang aktif alam itu ya rata-rata tidak bisa mengaktifkan. Bahasanya orangnya juga rata-rata tidak mau belajar saudaraku. Orang seperti itu dia terlalu meyakini apa yang itu tadi, aktif alamnya itu tadi saudaraku. Kebanyakan ya itu tadi saudaraku, orangnya tidak mau berkembang di situ saudaraku, jadinya bahasanya itu gendengnya itu permanen saudaraku. Gendengnya itu permanen ya, karena itu tadi tidak mau belajar. Karena sebenarnya kan orang-orang dahulu sudah mengajari kita bahasanya saudaraku ya, melalui bahasanya sanepo dan sebagainya. Sanepo itu bahasanya simbol-simbol saudaraku. Kalau tidak paham bahasa Jawanya itu sanepo. Kurang lebihnya seperti itu. Atau seandainya masih ada yang kurang paham dengan bahasa sanepo, bisa konsultasi ke WA saja saudaraku ya. Sebenarnya orang-orang dahulu itu sudah mengajari banyak hal tentang benda bertuah saudaraku, kalau kita bisa atau mau mempelajari. Beda sama orang-orang yang banyak ya bahasanya itu cuma sekedar jualan-jualan. Ya kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Yang harus diwaspadai itu tadi, karena benda bertuah itu tadi sudah saya sebutkan di awal, tidak bisa untuk main-main saudaraku, harus benar-benar. Dan saya pribadi kalau benda bertuah itu yaitu saudaraku, saya pelajari asal usulnya, dan banyak juga sih sebenarnya tahu-tahu yang WA saya nawari benda-benda bertuah, padahal benda-benda bertuahnya itu ya asal-asalan saudaraku. Orangnya juga tidak paham. Kurang lebihnya seperti itu. Benda bertuah itu kan harus bahasanya itu di bidangnya saudaraku, tidak untuk asal-asalan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat ya saudaraku. Itu tadi yang harus dipahami, dan sudah saya bahasanya jawab pertanyaan yang sudah banyak masuk ke WA tentang benda bertuah dengan mahar terjangkau. Ya contoh jenis-jenis cincin ini saudaraku. Dan soal kualitas sudah banyak terbukti akan keampuhannya saudaraku, karena benda bertuahnya itu tadi juga cincin Bade Bersilonatanya itu kan pilihan yang sudah saya aktifkan, benar-benar saya ritualkan saudaraku, tidak bahasanya
katanya memang benar-benar saudaraku, karena ya itu tadi saya mikirnya seandainya tidak ada yang mau mahari akan saya koleksi. Saudaraku, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.